pemerintahan kabupaten telah berusaha memanggil dan tidak hadir dipanggil oleh DPRD Kuansing, dan langsung pimpinan DPRD dan asisten yang datang ke lokasi, dan kami tidak ditunggu oleh manajernya Pak, yang ditunggu hanya oleh tata usaha. Kemudian kelanjutannya begitu juga dengan Bapak Bupati, memanggil ke kantor Bupati, dari DPR pun tidak hadir, dan begitu juga langsung Pak Bupati langsung ke lokasi, dan itu pun juga tidak ditunggu oleh pimpinan PT Duta Palma tersebut Pak. Kemudian hal ini bunyinya agak salah pendapat kami begini Pak. Di dalam surat Duta Palma itu, masyarakat yang mengolah lahan di dalam HGU. Padahal bukan itu. Jauh sebelum Duta Palma itu hadir, datuk dan nenek kami sudah di situ mencari makan Pak. Sebelum merdeka dulu, bapak kami sudah dihidupkan di situ, di lokasi itu. Sementara dibilang masyarakat yang mengolah lokasi HGU, menyerobot. Yang benarnya adalah Duta Palma itu yang menyerobot lokasi di situ gitu. Yang menyerobot lokasi masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan, sebelum merdeka bapak kami sudah dihidupkan oleh nenek datuk kami di situ, dari situ. Jadi itu harapan kami kepada bapak, dan kami kalau bisa, bukan hanya untuk mengukur dan segala macam, dan kami sangat keberatan kalau PT Duta Palma itu berada di negara kami itu Pak. Sangat keberatan, karena apa? Belum ada kami merasakan apa yang dibantu oleh PT Duta Palma tersebut. Program apa saja, CSR, apalagi KKPA. Jangankan itu, sedangkan kami aja lewat di perusahaannya ditutup. Dan Duta Palma itu mulai semenjak tanggal 1 September, entah kalau hari ini sampai malam tadi tetap menggali. Itu saja dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Desa dari mewakili dari Popa. Ini singkat waktu saya mau tanya, apakah persoalannya sama yang mau disampaikan? Sama. Artinya kalau sama, ya cukup satu saja ya Pak ya. Ya cukup satu saja. Mungkin dari kementerian lain cukup menyampaikan suratnya saja. Karena pada intinya sama. Ada penambahan. Nah, baik. Kalau memang ada penambahan, kalau yang sama tidak perlu diteruskan, kami persilakan dari Kementerian Beneng. Kementerian Kutorajo dia minta nggak bisa hadir Pak, suratnya disampaikan karena orang rumahnya istrinya sakit. Silakan dari Kementerian Beneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hal ini Pak, karena sesuai yang disampaikan kawan kami tadi, Bapak Manajer Kades untuk Pak. Kata itu mungkin dalam hal ini kami memang jarang punya pengalaman begini, karena mungkin kami terlalu semangat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap aspirasi masyarakat. Maka dari itu mungkin kami agak gugup dan meminta maaf. Yang ingin kami tambahkan di sini Pak, termasuk salah satu desa kami, Banjar Geneng, dan umumnya Kuansing. Salah satu yang jadi permasalahan adalah masalah CSR Pak. Masalah CSR kemarin waktu sudah terjadi konflik yang sudah disampaikan teman kami tadi, juga seminggu berlalu pihak manajer mengirim ke saya Pak. Dia mengatakan dia mengadakan CSR, tetapi dia bantuan sejenis CSR itu adalah sembako Pak, Indomie, ada gula, ada minyak segala macam. Dan di situ kami bertanyakan, setelah ribut ya, setelah ada informasi ini Pak, kami bertanyakan, apakah yang namanya sembako itu dikatakan CSR? Kami tanya, beliau bilang pihak perusahaan, manajernya bilang iya ya. Kalau kami bilang enggak. Ini salah satu mungkin masukan dari kami tambahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Yulisman, Ketua DPRD Provinsi
Komisi yang saya hormati, Anda seperti Kang Marwan. Terima kasih sekali kami sudah di sini. Persoalan untuk penegrian Seberapun sama persis dengan apa yang sudah disampaikan Pak Kades Kota Jokowi tadi. Nah, tapi ada yang menarik, Bang. Ini saya sengaja menyampaikan di forum ini. Dulu sudah disampaikan juga dengan masyarakat penegrian Seberapun, dengan kampung kami yang 6 desa itu, Bang. Dari awal Duta Palma ini dibuka, sudah ada meninggalkan jejak-jejak perjanjian perdata. Nah, ini menariknya, Bang. Contoh, pada tahun 91-92, nenek moyang kami di kampung itu sudah mengeluarkan surat SK nenek mama menyerahkan sebanyak 400 hektar lahan wilayah dan lahan masyarakat untuk dikelola oleh Duta Palma menjadi kebun plasma atau zaman itu namanya KPH. Sampai hampir 40 tahun sampai hari ini tuh nggak pernah terwujud, Bang. Satu. Yang kedua, pada saat reformasi bergairah 97-98, ini Duta Palma kan kejepit dengan persoalan-persoalan yang dia ciptakan sendiri sampai pabrik Duta Palma itu dibakar masyarakat. Timbul perjanjian dengan masyarakat bahwa masyarakat kampung kami, dokumen saya sudah serahkan ke Kanda Marwan Yanes, akan membangunkan kebun sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kami di kampung sebanyak 2025 hektar dengan region-region yang meliputi Seberapun, Benai, Kupah, dan Basrah atau Torajo. Nah, sampai hari ini janji-janji tersebut tidak pernah terwujud. Nah, apalagi sebagai informasi juga mungkin tidak disampaikan ke teman-teman sekalian. Kalau dulu pejuang-pejuang ini mama kami itu tua-tua mereka hari ini sudah meninggal, tapi sejarah dan dokumen-dokumen apa yang mereka lakukan dulu itu kan diwariskan secara jelas kepada kami. Nah, sebenarnya masyarakat Seberapun, ini khusus Seberapun, tidak banyak cerita. Kita tidak banyak permintaan. Apa yang menjadi hak kita itu dikeluarkan. Kemudian konfrontatif terhadap masyarakat itu jangan dibuat-buat. Ini sampai ada ancaman kepada masyarakat kami, sama yang disampaikan rekan kami dari bawah ini. Masyarakat kalau nggak mau menjual harga kebun karetnya, kebun karet yang begitu luas 1 hektar itu Bang Syafruddin, dihargai 70 juta. Kalau tidak kami jual, akan dibangun parit sekeliling. Jadi masyarakat diancam. Aksesnya ditutup dan sampai hari ini ditutup. Dan satu yang terakhir saya sampaikan, Bang, sebelum saya serahkan ke Wali. Pak Wali kami, Bang, Pak Kades, karena memperjuangkan ini, ada 5 orang warga kami yang terjebak pada perbuatan pidana. Oke lah itu pidana. 5 orang di penjara hari ini dengan vonis pidana 4 tahun di penjara sekarang, Bang. Satu di antaranya Pak Kades kami, Kades Seberapun, meninggal di penjara, Bang. Kamu bayangkan. Jadi saya kira ini momen yang tepat untuk kami langsung mengadu kepada Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Marwan, bahwa persoalan ini benar-benar serius. Ada info kalau kemudian DPRD sebagai wakil kami mau membuat pansus, kami syukur betul, Bang. Karena rasanya 30 tahun ini bukan waktu yang singkat. Saya kecil waktu di Duta Palma di situ, sampai sekarang saya sudah punya bukan selesai juga masalahnya. Tekad kami kalau Duta Palma tidak mau berbagi, tidak mengakui hak wilayah dan adat, ya silakan saja pergi dari bumi kami. Silakan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami beri waktu 5 menit singkat pada Bapak Ketua yang saya hormati beserta anggota-anggota yang lain serta staf yang berada di belakang sana. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah dan juga kepada bapak-bapak yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan kira-kira ulik-ulik dan keadaan yang telah kami lalui bersama saudara kami yang nakal itu di Palma Nusantara, tak bisa menghormati orang kampung gitu. Nah, jadi itu pada saat ini saya berikan kesempatan 5 menit. Sebenarnya sudah besar kali 5 menit Pak Marwan. So jauh kami berjalan dari dan tidak dapat sakit. Jadi saya potong sedikit, Pak. Kenapa 5 menit?
hari ini intinya hanya penyampaian. Justru nanti undangan yang sesungguhnya itu setelah ini. Nah, hari ini seperti itu. Ya, nanti ada waktu khusus, kita bentuk pansus, bapak-bapak diundang, silakan sampaikan. Hari ini pengantar surat saja. Makasih. Ya. Pak Bupati si Balindiang, si Pisak, si Pisawani, Malanai, Pertemuan Cabut. Si Gintir, Batu Mandi, Pukok, Titian Modang, Sarasa, Balai Rambahan. Itulah dia. Namanya rimba-rimba yang ada di Rantau Banten. Duta Pangan Nusantara itu bekerja di Pukok, Titian Modang, Sarasa, Balai Rambahan, di Bobakua. Sementara di dalam HGU 1988 itu yang menjadi areal HGU itu hanya Basrah, Kopa, dan Cengar. Tahun 2005 saya kebetulan dipilih juga oleh masyarakat untuk menjadi anggota dewan dari Partai Demokrat. Saya pergi ke BPN mau lihat seperti apa betul HGU PT Duta Palma. Pas pada tahun itu diperpanjang untuk periode yang kedua. Nah, periode yang kedua ini mulai berlaku tahun 2018. Tahun 2018 yang arealnya juga Basrah, Kopa, Cengar. Jadi yang namanya hutan wilayah Seberakun, Bonai, Talu itu tidak termasuk. Nah, karena nggak termasuk, tahu-tahu dilihat ke lapangan, lahannya habis Pak. Malah termasuk salah satu di antaranya hutan larangan. Hutan larangan itu kalau kita bilang di sini hutan lindung. Seberakun yang bernama hutan lindungnya Pembatang Tanjang. Itu menurut ketetapan Residen Riau tahun 1918 habis. Nah, jadi di sini kami ya meminta kalaulah nanti bapak-bapak memang bisa untuk memberikan suatu hukuman, jangan mungkin dihukum, suatu keputusan. Perintah saya 3. Yang pertama itu kalau kami bilang kampung itu Porolak. Porolak seberang Talu. Ini rumahnya di sana itu ada lahan tempat menanam kebun rumah. Itu sebagai besar masuk ke dalam HGU. Itu sangat tidak baik. Begitu juga lahan Kopa. Sehingga mereka tidak bisa sekarang membuat sertifikat. Kalau dibuat sertifikat overlapping dengan HGU, masa ya HGU masuk ke dapur. Kami mohon dengan bapak-bapak yang ada di sini, tolong yang itu dikeluarkan dari HGU supaya orang kampung juga bisa membuat sertifikat. Nanti dengan sertifikat dia bisa jadikan modal dasar untuk mungkin dapat meminjam ke bank. Jadi punya modal mereka. Tapi kalau sudah HGU tidak ada lagi Pak. Sudahlah HGU Porolak diambil, Umaan diambil, sudah itu mau dibuat lagi parit. Jadi kami di Palsin itu mau jadikan apa? Karena tembak aja lah orang Palsin itu semua. Atau keluarkan. Seluruh Duta Palma itu ada yang hidup situ lagi. Kami dosa hidup situ lagi. Nah ini Pak, mohon dengan Bapak supaya ini bisa nanti diekspos ke pihak yang lebih berkompeten untuk itu. Kemudian ini mohon maaf Pak, salah satu pribadi saya lagi Pak. Saya punya kebun 14 hektar, 10 hektar dan jadi kebun sawit. Ini daerahnya bukan daerah Janji Subur, tapi komandannya itu aja Pak. Sudah 11 tahun kebun saya dipanen. Saya tidak boleh masuk ke situ karena lahannya katanya harus melalui aset jalan mereka. Akhirnya ya sampai sekarang utang saya di bank 3,5 miliar karena itu sudah saya gadaikan dulu di bank sebanyak 400 juta. Sampai sekarang saya tidak bisa bayar. Yang mungkin saya juga akan dipenjarakan kalau gitu nanti. Nah ini juga saya mohon Pak, bebaskan tolong kebun saya. Jadi supaya tidak terlalu lama saya Pak, saya sangat sebenarnya berharap agar apa saja kesimpulan nanti yang telah kita ambil di sini tolong direalisasikan.
So, kemarin kita sudah pernah juga kan mengapa 7 hari katanya, tapi nyatanya sampai sekarang realisasi itu masih kami pertanyakan. Jadi mohon maaf kalau saya ini gak lancang, ya mungkin pertama sudah 70 Pak, mungkin 2 hari lagi saya ketemu dengan Bapak-Bapak ini. Saya sangat acukan jempol dengan Bapak-Bapak yang bisa mengaspirasikan kebutuhan, the need of our society in our region. Kebutuhan daripada masyarakat kita di kampung kita. Saya kita diinjak orang di kampung sendiri. Ya, mungkin saya wajar mengatakan gitu, karena bapak-bapak mungkin kalau kita umur mungkin masih di bawah saya. Tetapi kalau pangkat, kalau kedudukan, saya tahu dia status. Ya, bapak sebagai decision maker-nya di Riau ini. Decision maker-nya di Riau itu gubernur DPR. Jangan kita diinjak orang ini diundang dia tidak datang. Dibiarkan gitu, itu terlalu kita Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada hari ini seperti yang disampaikan kepada saya, bapak-bapak dari 4 negara ini menyampaikan surat aspirasi kepada kita untuk ditindaklanjuti, ya mungkin bisa win-win solution. Kita butuh investasi, tapi tentu investasi itu yang mampu mutar uang di daerah kita dan mampu juga memberikan manfaat positif di masyarakat kita. Inilah tujuan mereka datang. Untuk itu secara bergilir saya undang untuk menyerahkan suratnya secara langsung untuk kepentingan lebih luas kepada pimpinan DPRD. Saya mulai dari Kedekret Surakun. Silakan diserahkan kepada pimpinan DPRD. Pak, saya ingin sementara ada yang tertinggal tadi. Pada hari Minggu yang lalu, pada hari Minggu siang, itu masyarakat kami kepala desa ini sudah tidak tidur lagi di buat masyarakat. Sehingga pada hari Minggu itu kami adakan rapat umum seluruh masyarakat Kedekret Kopan. Jadi di situ membuatkan keputusan, jika seandainya jalan ini tidak juga ditutup oleh pihak Duta Palma, artinya dibuka kembali, itu masyarakat akan bekerja sendiri, diberikan waktu cuma 6 hari. Artinya, jika tidak dibuka kembali oleh Duta Palma, seluruh masyarakat akan gotong royong untuk membuka jalan tersebut. Karena apa Pak? Jalan itu memang hanya satu, dan jalan itu sebelum ada Duta Palma memang sudah jalan umum. Dan kami, masyarakat itu memang dibolehkan masuk, tetapi kebunnya di sini, jalan yang ditutup di sini, jarak dari sini kemari keliling ke jalan pos utama Duta Palma itu mencapai 12 kilo. Artinya, orang kecamatan Benei motong karet di Pastapa. Yaitu itu yang terjadi. Jadi sekarang banyak sawit masyarakat tidak dipanen dan kebun tidak dipotong gara-gara keliling itu. Nah, itu saja Pak. Jadi ini informasi ini yang perlu kami sampaikan. Artinya jika hal ini tidak terlaksana, mungkin masyarakat kami akan langsung turun. Terima kasih Pak. Berapa Pak Ketua? Kami persilakan secara berurut dari Kedekret Benei. Pak Bui. Ya. Ya. Sudah tertangan kok dia. Dia kan lulusan itu kan dulu. Silakan. Pakai aja dulu deh. Foto aja. Ya. Jadi tipe ya. Oke. Pak. Ya, dari Kedekret Kopan. Silakan. Kita lanjutkan ya. Pak. Habis. Pimpinan DPRD yang alhamdulillah hadir pada hari ini ada Pak Ketua langsung Pak Jurisman dan Pak Wakil Ketua 1 Pak Sulipoti, dan baru hadir juga bersama kita Bapak Abu Khairi, di topnya dia Pak Aboy. Beliau ini dari fraksi PKB daerah pemilihan Rokan Hilir. Kami persilakan Bapak pimpinan untuk menanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang saya
dari fraksi PDI Perjuangan Pak. Ya, jadi kita kalau ada hal yang seperti ini, ada yang mewakili dari fraksi PDI di suatu kebanggaan dan kehormatan, dan insya Allah ada ujung dari kita ini Pak. Ya, yang saya hormati Pak Marwan, teman kami satu dapil di Pancing, Bapak Boti dari Rokan Hulu, Pak Boedi dari fraksi PKB dan Rokan Hilir juga disampaikan. Jadi minimal kita di depan sudah ada 4 fraksi Bapak Ibu sekalian, ya, dan 2 pimpinan dan juga teman-teman dari dapil dan juga mewakili di komisi terkait. Terima kasih Pak atas kehadiran di kantor DPRD Provinsi Riau. Tentunya ini adalah suatu amanah yang harus kami lakukan. Ya, karena yang pertama saya tahu persis bagaimana kondisi real di Kuansing itu. Ya, karena sebelum Kuansing itu berdiri dulu namanya juga Indragiri dulu. Ya, sekarang menjadi Kuansing. Jadi dapil saya dan Pak Marwan itu dan Kuansing. Itu dari kami Pak. Ya. Sehingga tadi sudah disampaikan dokumen-dokumen yang tentang kondisi HGU, juga bagaimana situasi masyarakat, perjanjian-perjanjian masa lalu, dan lain sebagainya, dan kondisi terkini atau kondisi aktual pada hari ini. Ya, di dalam rapat-rapat penting kami Pak, paripurna beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan oleh teman-teman kita juga yang mewakili Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kami insya Allah dengan pimpinan dan teman-teman yang hadir pada hari ini, ya tentu berkomitmen tidak akan kita lanjutkan prosesnya, karena ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan Pak. Kalau makin lama tentu nanti dia akan makin parah, kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya, nah, nanti silakan Bapak Ibu sekalian tetap berkoordinasi dengan Pak Marwan. Di Pak Marwan bisa mengingatkan kami pimpinan saya dengan Pak Boti. Mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian. Nah terakhir juga mungkin kemarin Panja Komisi 2 DPR RI juga sudah datang ke Provinsi Riau. Kebetulan saya hadir juga waktu itu mewakili DPRD. Jadi salah satu tugas Panja ini adalah melakukan evaluasi HGU, HGB dan APR. Dan ini kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Gubernur dan juga oleh kami bahwa kasus Duta Palman ini sudah diselesaikan. Jadi sebenarnya barang ini sudah menjadi isu nasional ya Pak, ya, kasus yang ada di Partai Negeri Bapak ini. Saya sampai hafal jadi malam di forum itu dibunyikan terus. Ya. Mantap. Terima kasih Pak. Itu ini sekarang tergantung Bapak Ibu sekalian. Ya, nantinya kenapa saya katakan Bapak Ibu atau Bapak-Bapak, tolong lengkapi data. Ya, nah, nanti dengan data yang ada ini tentu kita akan memilah ya, dan melihat situasi. Dia akan ketahuan ya. Dari data-data tadi itu akan ketahuan. Ya. Yang paling penting adalah bahwa masyarakat yang ada dimanapun di Provinsi Riau, termasuk di Partai Negeri ini, lebih dulu ada. Yang pertama daripada Republik ini merdeka. Yang kedua lebih dulu dari perusahaan ini berusaha di tempat ini. Pasti Ya. Pak, pasti. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Ini hanya tinggal goodwill saja ya Pak Marwan ya. Dan kami sudah mendengar langsung kemarin pemerintah Provinsi Riau dengan Forkompimdanya, juga teman-teman DPR RI dari semua fraksi, karena semua fraksi hadir, ya yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 langsung. Ini dijadikan sesuatu yang prioritas untuk diselesaikan. Ya. Sehingga tolong kami dibantu data Pak, ya supaya ini bisa segera selesai. Barangkali itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, nanti tentu kami juga minta tambahan atau statement daripada Pak Boti. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Nah, Pak Boti mungkin perlu Pak, karena beliau ini adalah partai penguasa di Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua, Pak Marwan, Pak Boy, dan saya hormati Bapak-Bapak yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Mungkin barangkali tidak banyak yang kami sampaikan berupaya, karena persoalan ini yang disampaikan oleh Ketua, jadi kami juga pernah rapat Forkompimda ya, Ketua sudah menyampaikan
lanjutnya ini perlu di lembaga ini serius kita untuk harusnya penanganan persoalan. Kalau sudah pamali tampung kami lagi Pak. Endo itu kampung kami. Namanya PT Hewan Mahkota. Ayo. Kampung kami. Cuma tak ada seperti ini Pak. Agak ada bagus-bagus sedikit. Ada pola kemitraannya dengan 5 desa transmigrasi yang di situ, dengan kampungnya di tengah-tengah kebunnya itu pun jalan luas lintas masyarakatnya lagi. Cuma ada 2 sisi di dalam kebunnya ini memang transportasi masyarakat. Nah, ketika itu pada tahun 2004-2006 status jalan yang ada di dalam kebunnya itu sudah menjadi status jalan kabupaten. Statusnya dulu Pameran itu kali itu hal-hal kelemahan masa lalu diminta tidak memungkinkan. Hanya bagaimana mencari solusi yang terbaik, mudah-mudahan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, perusahaan itu bisa aman beraktivitas, masyarakat dapat manfaatnya juga di situ. Kan tujuan itunya lah. Nah, saya berikanlah dulu waktu bagi anggota DPRD, mungkin barangkali sudah pernah ini dilakukan dengan Komisi 2. Tapi nampaknya agak kurang perusahaan juga diundang belum datang masih cukup ini ya Pak ya. Maka dengan hal itu ini muncul lagi sebaiknya ini nanti kalau memang ada kesepakatan inisiatif dari fraksi-fraksi ini memang pembentukan khusus ya Pak Ketua ya, pansus dia pansus khusus untuk menangani persoalan perkara ini. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa dengan waktu itu bagi yang secepat mungkin kalau ini terbentuk mungkin Bapak datang lagi mengundang perusahaan, mengundang terkait. Tapi ini kalau sudah dibentuk ini Pak, ini banyak kaitan juga nih, pasti akan mengkaji asal usul, kedatangan barang nih. Kalau proses KPU pertama itu ada izin prinsip, izin berbahasan kawasan, izin banyak persoalan ini nanti yang terjadi. Siapa yang terkait di sini, siapa menjual di sini, akhirnya itu. Jangan punya suara separuh jalan, cop dulu ya. Ini pasar tadi ya. Jangan kau dia separuh dulu deh. Ini sudah sampai paruh jalan, aku bayu tuh copnya. Kami yang kami takutkan, maaf Ketua, kami yang kami takutkan di atas mati pucuk nanti. Kalau kami di daerah siap insya. Prosedur semuanya itu pasti dari bawah. Tinggal mekanisme di bawah itu transparan atau tidak transparan pasti ada keterlibatan di bawah. Yakin aku yakin. Pasti. Saya rasa itu saja. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga wilayahnya juga terdampak ini Pak. Dapilnya. Kenapa? Junismor ini kelahirannya Airpol ya. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Suryapoti, ini juga saya melaporkan Pak Ketua sekaligus bahwa apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua tadi akan lebih menggigit, akan lebih punya kekuatan apabila ini dibentuk pansus. Begitu Pak? Ya. Pak ya. Dan ini memang beliau telah sampaikan beberapa hari yang lalu ke saya, dan saya mencoba mewacanakan di semua fraksi Pak Ketua izin. Ternyata bagi saya luar biasa ketika ini disampaikan pada fraksi-fraksi, tak satu pun fraksi yang tidak setuju, semuanya setuju. Beginilah prestasi dari Dewan terhadap soal ini, dan dibuktikan mulai dari semalam, karena untuk bentuk pansus sesuai dengan tata tertib kita Pak Ketua izin, membentuk pansus itu harus ada usulan dari fraksi. Minimal 2/3 fraksi ada dalam. Kita ada 8 fraksi. Kemudian harus ada minimal 20 pengusul dari lintas fraksi. Setelah saya coba mewacanakan itu atas izin pimpinan dan atas arahan pimpinan, baru semalam saya jalan, semua fraksi telah membubuhkan kelemahannya dan telah melebihi 50%. Bukan berarti yang lain itu tidak setuju, hanya terbatas ruang dan waktu saja.
ruang karena COVID kita tidak bisa ketemu sering, waktu ya mungkin banyak yang juga punya kegiatan lain sehingga belum ketemu. Siapapun yang saya ketemu, saya begitu ketemu Pak Abu Khairi dan Mil Rohil dari PKB, Pak kita ingin membentuk pansus mana? Langsung dia serahkan tanda tangan. Termasuk orang yang pertama mengatakan Pak beliau ini. Begitu juga saya hubungi Golkar. Justru Pak Poti ini lebih keras ke saya, ini harus ditandatangani semua Pak. Nah atas perintah beliau langsung jalan sampai pagi ini alhamdulillah sudah melampaui batas minimal untuk pembentukan pansus, dan insyaallah ini akan segera kami sampaikan kepada pimpinan segera dibentuk pansus seperti yang saya sampaikan tadi, karena pada hari ini tugas kita, pertemuan kita hanya menerima surat secara resmi sekaligus penyampaian singkat dari Bapak-Bapak. Soal pembahasan, soal lain-lain itu nanti pansus yang akan menindaklanjuti setelah ini pansus terbentuk. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sedikit snack. Kalau belum sarapan tadi ya. Kalau kita rangkapnya dengan makan siang. Nah, barangkali itu Pak Koherik ada yang perlu sampaikan? Cukup. Ya, nanti ketemu di pansus lagi ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak menyampaikan aspirasi, karena Bapak adalah kepala desa sama dengan kita semua. Kalau kepala desa sampai presiden itu tugasnya cuma satu, yaitu melayani masyarakat. Dan alhamdulillah pada hari ini Bapak menyampaikan itu. Jadi kami tidak salah langkah, semua dengan hal ini telah sampaikan ke Bapak. Kemudian kami berbuat semau kami, itu maksud kami. Ada bisa tidak kami laksanakan, itu maksudnya. Karena kan kami tidak berada di posisi sana, ya, bagaimana situasi di komisi. Nanti kalau kita berstatement A, B, C, itu takutnya nanti bertolak belakang dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena ini menyangkut soal tanggung jawab Forkompinda yang ada di tingkat kabupaten. Itu syarat saya. Untuk tanggung jawab kami seperti aspirasi Bapak, ya, sudah disampaikan dan dijelaskan secara oleh Pak Marwan. Insyaallah dalam dekat akan kita bentuk pansus, ya, perlu proses dan perlu tahapan. Tapi kan tadi sudah nampak ibarat Pak Ibu hadir, ya, setelah di USG Pak sudah. Tak tahu ya tentu tinggal. Nah, oleh Pak, malah nampak orang. Alhamdulillah. Jadi kita berbagi tugas. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa jelas ya bahwa legislatif itu hanya berorientasi kepada kebijakan. Masalah teknis di lapangan silakan berkoordinasi nanti seperti disarankan tadi. Dan saya rasa kemarin Pak Ketua kita juga sudah dilaporkan oleh Bupati Kuansin. Bupati Kuansin pun sudah mengultimatum. Kita sangat mendukung upaya-upaya Bupati Kuansin, Pak Andi Putra, bahwa dia juga sudah menyampaikan ke Kota Palma, Pak Ketua, supaya segera menutup jalan itu diberi tenggat waktu sampai tanggal sekian. Tapi sampai hari ini tidak ditutup. Makanya sekarang masyarakat mau melakukan hal yang seperti itu. Barangkali tentu pada posisi ini seperti disampaikan Ketua, tidak dalam posisi menyuruh dan melarang, tetapi koordinasilah dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten yang berwenang untuk itu. Saya rasa seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Kepala Desa Ujung Tanjung, Genevian Sebragung, Kecamatan Benai, ingin menyampaikan kepada Ketua dan jajarannya, apabila kami diundang karena kami agak luput, tetaplah camat kami, bupati kami diundang ke sini. Jadi kami bisa berkoordinasi dengan atasan kami. Cuma itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum. Saya jawabnya supaya ya, saya rasa kalau untuk mengundang itu ada klasternya, ada couplingnya. Nah, ketika diundang umumnya diperlukan mulai dari masyarakat sampai gubernur, kita undang. Tapi ketika saat itu kita undang hanya pihak perusahaan, kita undang hanya pihak desa, ya harus menyesuaikan. Nggak bisa dia dijelaskan seperti itu. Begitu Pak Ketua ya. Jadi harus ada couplingnya. Ya. Nanti terakhir baru kita sebutkan. Saya rasa begitu Pak Kadesa, kita ikuti aturan dan mekanisme yang ada yang berlaku. Nanti akan kita pertajam lagi pada pertemuan-pertemuan pada pansus. Ini Pak Bipir ini kalau sudah pegang HP berarti sudah ditunggu gitu. Saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Seluruh dokumen sudah diserahkan, aspirasi sudah diterima. Kami mudah-mudahan berdasarkan arahan pimpinan nanti itu akan segera melakukan
sesuai dengan mekanisme aturan yang ada di DPRD Provinsi Riau. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.